Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Ayu Anjani dari NIM D400-180-115 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Tetapi sebelumnya, saya akan menjelaskan dasar teorinya terlebih dahulu. Dan pada percobaan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian yang akan digunakan. Terdiri dari yang pertama, yaitu rangkaian komparator. Komparator tegangan adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan besar tegangan yang dihasilkan. Rangkaian ini biasanya menggunakan komparator op AMP sebagai piranti utama dalam sebuah rangkaian. Jika kedua input pada op AMP pada kondisi open loop, maka op AMP akan membandingkan kedua saluran input tersebut. Hasil komparasi dua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan saturasi positif atau saturasi negatif. Yang kedua, yaitu rangkaian penguat daya. Penguat daya adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk memperbesar atau menguatkan sinyal masukan. Penguat daya biasanya digunakan pada rangkaian elektronika sebagai penguat sinyal informasi sebelum dikirimkan, sehingga penguat daya sangat penting sekali agar informasi yang dikirimkan dapat sampai ke tujuan tanpa ada yang hilang di tengah jalan. Nah, pada percobaan kali ini akan menggunakan penguat daya kelas A. Penguat daya kelas A ini memiliki titik kerja efektif berada pada setengah dari tegangan VCC atau berada di pusat kurva. Penguat kelas ini mengharuskan transistor selalu aktif selama siklus AC untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, sehingga memiliki efisiensi yang rendah dengan tingkat distorsi yang kecil. Yang ketiga yaitu rangkaian filter aktif. Filter aktif adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Filter jenis ini menggunakan penguat, yaitu komponen aktif seperti transistor ataupun op AMP. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal input akan dapat dipertahankan hingga menuju output. Pada percobaan ini menggunakan jenis rangkaian BPF atau band pass filter. Band pass filter adalah filter yang meloloskan frekuensi sinyal di antara frekuensi cut-off bawah atau FCL dan frekuensi cut-off atas atau FCH. Pada percobaan kali ini menggunakan alat dan bahan, diantaranya yang pertama ada generator DC yang nanti kita akan setting sebesar 15 volt. Yang kedua ada generator sinyal. Yang ketiga ada osiloskop. Yang keempat ada DC voltmeter. Yang kelima ada IC LM741. Yang keenam ada potensiometer. Yang ketujuh ada dioda. Yang kedelapan ada transistor 2N3055. Yang kesembilan ada resistor. Dan yang terakhir ada kapasitor. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini adalah rangkaian pada percobaan kali ini. Di sebelah sini itu ada rangkaian komparator, di mana kaki 3 dan 2 LM741 terhubung dengan potensio yang disetting sebesar 50% 50% sebagai inputannya. Kemudian untuk kaki 4 dan 7-nya terhubung dengan DC generator yang sudah disetting sebesar 15 volt, dan untuk kaki 6-nya terhubung dengan dioda. Nah, untuk rangkaian komparator ini sendiri akan bekerja jika minimal inputannya itu bernilai sebanding. Dan untuk hasil outputannya itu akan ditampilkan di channel A pada osiloskop. Kemudian untuk penguat daya kelas A-nya itu di sebelah sini
dengan inputannya itu terhubung dengan sinyal generator yang akan ditampilkan di channel B, dan untuk outputannya nanti akan ditampilkan di channel C. Dan di bagian sini ada rangkaian filter aktif BPF, di mana di sebelah kiri ini itu rangkaian high pass filter sebesar 45.000 ohm untuk resistornya dan kapasitornya 4,7. Dan di sebelah kanannya itu rangkaian low pass filter dengan resistornya 1500 ohm dan kapasitornya 4,7 nanofarad. Untuk outputannya nanti akan ditampilkan di channel D pada osiloskopnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan rangkaiannya. Langsung saja di play, maka akan tertampil seperti ini. Untuk frekuensinya saya menggunakan 22.000 dan untuk levelnya level 1. Dan osiloskopnya terlihat seperti ini. Untuk channel A-nya berbentuk garis lurus. Hal ini terjadi karena komparator akan menghasilkan output berbentuk DC murni. Tetapi jika volt per diff-nya dikecilkan untuk channel A, maka akan menampilkan sinyal sinus. Hal ini terjadi karena terhubung dengan sinyal generator. Jadi walaupun ada dioda, kapasitor, dan resistor, itu masih belum cukup menghalau secara penuh sinyal AC, atau bisa dibilang terjadi kebocoran sinyal AC pada channel A. Dan untuk channel B-nya yang berwarna biru ini, itu merupakan sinyal input dari penguat daya kelas A. Dan untuk channel C-nya ini, itu sinyal output pada penguat daya kelas A. Bisa terlihat di sini, berbentuk gelombang sinus sempurna. Dan untuk channel D yang berwarna hijau, itu merupakan hasil output dari filter aktif. Kenapa bisa seperti ini? Hal ini terjadi karena di bagian sini yang saya tunjuk, yaitu potensio 2, itu disetting sebesar 25% atau dalam kondisi low. Jadi, jika kita setting dalam kondisi low, maka outputnya akan dilemahkan. Seperti ini, seperti pada sinyal 4 atau sinyal output dari channel D yang merupakan hasil output filter aktifnya. Seperti itu. Dan untuk tegangannya di sini terlihat naik dan turun, atau bisa dibilang kurang stabil. Dan begitu juga dengan tegangan outputnya. Dan di sini juga terlihat bahwa tegangannya itu dilemahkan juga karena pengaruh dari potensio 2 tadi. Seperti itu untuk penjelasan gelombangnya. Dan apabila kita ganti juga frekuensinya atau dibesarkan, maka akan terlihat seperti ini, atau bisa dibilang gelombangnya akan menjadi lebih sempit jika kita besarkan terus-menerus. Kemudian jika kita kecilkan frekuensinya seperti ini, maka akan terlihat lebih lebar. Seperti itu. Untuk penjelasan gelombangnya kurang lebih seperti itu. Langsung saja ke bagian
hitungan frekuensi cutoff pada filter aktif ini. Nah, untuk perhitungan nilai frekuensi cutoff filter aktifnya, menggunakan rumus 1/2pi kali R kali C. Dan untuk frekuensi cutoff high pass-nya itu, jika dihitung, sekitar 752,5 Hz. Sedangkan untuk frekuensi cutoff low pass-nya, jika dihitung menggunakan rumus yang sama, sekitar 22.575,16 Hz. Jadi untuk frekuensi cutoff pada filter aktifnya di antara 752,5 sampai 22.575 Hz. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.